Kegiatan FGD penyamaran identitas anak dalam program siaran sebagai bentuk perlindungan kepada anak, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Tugas amanat bangsa, mengamalkan nilai Pancasila. Mari kita jadikan diskusi ini sebagai momentum untuk memperketat standar operasional prosedur penyamaran identitas anak di seluruh lembaga penyiaran, sebagaimana yang tertera di Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 maupun di Pedoman Berlaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Terkait dengan penyamaran identitas Bapak Ibu semua, di KPI itu ada regulasinya di ketiga SPS di pasal 43 huruf F. Yang disamarkan itu kalau di KPI itu semua hal yang beririsan dengan baik pelaku maupun orang yang diduga pelaku maupun korbannya. Dan ini menjadi luas karena bisa jadi ayah tiri, paman, ayah kandung, tetangga korban, sekolahan korban, gitu ya. Termasuk juga dengan orang yang diduga pelaku tadi. Karena saya di pemantauan ini harus saya sampaikan bahwa dalam dugaan pelanggaran jurnalistik yang cukup dominan ditemukan, selain tentunya ada kecolongan, biasanya orang merokok di belakang orang yang diwawancara gitu ya, ada juga penyamaran identitas yang sering kali muncul. Nah, terutama ini terkait dengan dengan tindakan kejahatan seksual yang melibatkan anak. Nah, biasanya anaknya sudah disamarkan, tapi karena pasalnya bunyinya kewajiban menyamarkan wajah dan identitas misalkan, itu rumahnya masih ditampilkan nomor. Anak adalah pelaku masa depan, ya. Tapi yang saya catat situ memang anak ini korban ini bisa jadi korban kejahatan, korban kesulitan ekonomi, korban ketidakpahaman orang tua terhadap anaknya, atau korban lain lagi dari masyarakat sekitarnya yang tidak menghormati bahwa anak itu adalah figur atau sosok yang harus kita istimewakan. Mengenai penyamaran dan larangan mempublikasikan, saya kira nanti ini harus menjadi pembahasan yang serius karena itu ada dua istilah. Kalau di berbagai perundang-undangan seperti undang-undang tentang sistem peradilan pidana anak, juga tentang di Dewan Pers, juga istilah yang digunakan adalah larangan mempublikasikan identitas anak, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Dan anak itu sebagai korban. Karena sampaikan sama Pak kalian, anak itu sebagai residu dari proses yang tidak beres, ya, pendidikan tidak beres, keluarga tidak beres, rumah tangga yang tidak beres. Cukup serius adalah kasus kejahatan seksual terhadap anak itu jadi perhatian yang meningkatkan. Jadi kalau memang dari banyak kasus, salah satu kasus ini yang paling banyak menjadi perdebatan. Kenapa? Karena kita tuh sebenarnya ingin menghukum pelaku kejahatan, terutama ya, untuk kita tampilkan aja mukanya di ruang publik supaya wawasan ini, maksudnya lulus dari penjara gitu, supaya publik masih ingat, oh ini di tahun-tahun ini pelaku kejahatan ya, hati-hati ke depan. Tapi kan di sisi lain kita punya aturan, nggak boleh menampilkan pelaku kejahatan. Yang sering menjadi persoalan adalah ketika korban kejahatan seksual, seksual harassment atau pelecehan seksual, korbannya anak, pelakunya adalah keluarga. Nah ini sering sekali menjadi perdebatan. Satu sisi tadi juga disampaikan bahwa ini akan memberikan efek jerah begitu, tetapi ada yang akan dilindungi nih, sang korban ini adalah anak. Maka pelaku tadi juga disebutkan pelaku itu tidak hanya secara genetik begitu ya, bapak ataupun kakak, apakah masih perlu gitu ya pelaku ini kemudian pelaku yang korbannya anak ya ini tetap disamarkan atau dibiarkan aja biar orang lain tahu gitu. Ketika misalnya ada pertanyaan nih Bapak Ibu sekalian, ketika berkaitan dengan keluarga korban tapi yang tidak langsung misalnya sangat jauh tapi pelakunya adalah tetap keluarga gitu. Kalau Bu Ani tadi sampaikan paman tiri, apakah itu adalah keluarga korban atau misalnya
justru yang sangat jauh, misalnya kerabat dari korban. Kadang kan ada yang pengertian kerabat ini menjadi sangat menjadi pertanyaan lah gitu. Nah, ini yang ingin kita diskusikan bersama di sini agar jangan sampai ke depan kalau K3SPS sudah jelas bagaimana aturan ini, tapi bagaimana kita menginterpretasikan K3SPS itu menjadi lebih rigid, lebih sesuai dengan yang diharapkan dan aturannya juga tidak dilanggar. Waktu itu kebetulan kami yang terima, ini tidak cocok di blur begitu, ini predator katanya. Kalau predator tidak blur, tapi kasihan anak-anak jadi korban lain gitu. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, kita membuat sebuah garis ini. Garisnya adalah seperti yang disampaikan Mbak Alia. Garisnya adalah yang penting jangan beririsan dengan identitas anak. Yang kita lindungi traumanya gitu. Masih sering kita temui kasus-kasus yang terkait perlindungan terhadap anak, khususnya terhadap korban kekerasan seksual. Benar tadi kata Mas Yohanes, apalagi beliau di TV Berita, itu untuk menjaga informasi dari daerah, misalnya dari daerah ke semua seluruh lapangan, dari tim lapangan tentu dengan deadline agak kewalahan, tidak pasti ada kecolongan, pasti ada masa kecolongan, apakah identitas korban atau video yang lupa disamarkan, itu pasti akan terjadi. Memang kalau kita lihat dari aturan yang ada K3SPS, termasuk isu kekerasan pada anak ini paling komprehensif diatur di sana, sehingga meskipun dari 2012 tapi sebenarnya masih sangat terbatas efek jerahnya kepada pelaku yang memang belum terlalu secara jelas diatur di dalam K3SPS. Ini penting untuk seluruh lembaga yang hadir pada hari ini untuk bergandengan tangan bersama menjamin bahwa anak terlindungi, hak anak terlindungi, dan anak tidak dieksploitasi hanya untuk mengejar sensasi dan rating tinggi.